Oke, ini cara membuat cetak print PDF otomatis dari halaman berapa dengan halaman berapa gitu kan, dan nama filenya itu sesuai dengan apa sih, sesuai dengan nama siswa lah. Nah, ketika kalian teman-teman misalnya punya aplikasi, ya aplikasi rapot ke apa ke, nah biasanya tuh rapot itu menggunakan rumus ya, dan biasanya selalu menggunakan acuan ini yang ada sel kuning ini. Jadi kalau seandainya dipindah misalnya ke dua, maka namanya berubah gitu. Tiga misalnya kayak gitu kan. Dan biasanya ada kontrol kayak gini kan. Nah sebenarnya ini punya orang ya, punya orang. Cuman kita mencetak PDF-nya itu dia nggak sesuai dengan namanya gitu kan. Nah bisa sebenarnya mah bisa aja, tapi kita coba buat yang beda lagi. Nah coba buat, kita anggap aja di sel ini misalnya dari, nah dari absen ya kan, nah gini kan, yang ini kemudian sampai absen ini gitu kan. Oke, misalnya absen satu sama absen 2 gitu kan. Nah tapi namanya ini, nama file ini biasanya kan kayak gini ya tuh, dan disesuaikan menyimpan file PDF disimpannya di mana gitu kan. Nomor 1 sampai 2 ini disimpannya dalam bentuk PDF sesuai dengan namanya. Misalnya absen satu Ahmad Faisal ya kan, absen 2 Alfarizi, itu file PDF-nya. Dan nanti disimpan di folder. Oke, kita coba di folder kita contohkan aja ya. Bapak Ibu buat aja nama foldernya apa gitu ya. Jadi dalam kasus ini saya bikin di folder ini 0000, nolnya apa ya, 000 contoh dah kayak gitu ya. 000 contoh, usahakan tanpa ada spasi dulu ya. Contoh ya kan. Nah ini adanya di pad mana, ada di pad D titik, di file D ya. Oke, di sini kita pad itu adalah apa ya, nama tempat folder kita ya, tempat folder lah. Sebenarnya itu adalah pad. Nah, di sini kan ada foldernya, itu kan kita anggap ini adalah D.2 ya, titik 2, garis miringnya kebalik ya, yang sebelah condong ke kanan, ke kiri. Kemudian dan tadi 03 apa tadi? Contoh ya. Nah, tutup. Jadi kan ya. Ini kan ya. Ini adalah contoh data D-nya. Nah, nanti kita coba buatan lagi. Nanti kita butuh yang namanya kontrolnya. Kita anggap ini, kita insert. Mungkin ilustrasinya kita anggap aja, kita ngambil random aja ya, mungkin ini. Oke. Nah, kemudian kita pakai assign makro. Ya kan, assign makro. Nah, di sini ini adalah apa namanya, kumpulan-kumpulan codingnya. Nah, kita buat new. Kita bikin new. Misalnya kita umpamakan kita mau bikin ya for, ya kan kita kan ibaratnya looping ya, looping berupa dari itu, kita pakai for looping ya. Nah ini kan sel dari ke sampai dari next i. Nah kita coba dulu nih. Nah sel dari itu apa? Sel dari itu kita cobakan aja, sel dari sampai dari kita deskripsikan atau didefinisikan sebagai integer. Apa sih sel dari itu? Sel dari itu adalah nilai rank berapa tadi sel dari. Sel dari itu apa nih? T7 ya. Nilainya T7. Ya, T7 ya kan, sampai darinya rank berapa tuh. Oke. Sel 7 nya, oh maaf, sampai V2 ya, V7 kali ya, 7 value. Oke. Nah untuk menjalankannya bener gak sih, kita coba aja. Misalnya kita mau ngerubah nih nilai ini kan, nilai M7 nih. Coba ya kita yang nilai M7 rank M7
value sama dengan i, gitu kan. Nah, coba kita rubah ya. Nah, biar kelihatan mesh, kita coba pesankan message-nya ke i. Nah, kemudian pesannya adalah ini pesannya. Oke, kita coba ya. Tuh, ini pesan ke 1, pesan 2. T7 value. Oh ya, sorry. Bukan M7, oh M16, sorry, M16 ya. Ininya M16. Oke, kita coba. Nah, lihat ininya 1, ininya 2, namanya juga rubah, bukan 1 dengan 2. Oke, itu adalah proses roundednya ya. Rounded itu berkelilingannya. Nah, selama proses terjadinya penyimpanan, kita butuhkan yang namanya active seed. Active seed itu yang active seed itu adalah ini nih, yang namanya disebut dengan active seed itu ini nih. Oke, ini adalah active seed itu yang ini nih. Kalau seandainya kita pasang ini, nah coba lihat, ini adalah yang disebut dengan active set. Dimulai dibingkai dari sini ya. Active set itu berhubungan dengan print area, print yang mau dicetak gitu kan. Ini yang disebut dengan active set ya. Jadi kita udah tahu active setnya ini, berarti ya inilah active setnya ya, untuk mengetahui active set. Oke, setelah udah ke active set, nah dalam format itunya sintaknya sebenarnya sederhana, yaitu save export as type. Terus coba deh kita pakai copy paste aja sintaknya. Terus sintaknya nih, active set export as fixed format. Export as fixed formatnya. Active set export as fixed format. Nah, lihat Excel format ini formatnya seperti apa aja sih sebenarnya formatnya. Pertama, kita mau tahu type-nya itu apa gitu kan, karena kita mau menyimpannya bermutnya type-nya itu adalah PDF ya kan. Nah, kemudian biar ini kan rumusnya sintaknya kan panjang ya, kita buat aja per baris gitu, biar enggak memakan waktu. Oke, kita koma, kemudian file name. Nah, di sini file name-nya itu kita namakan karena kan kita nyimpannya kan di data D ya. Kemudian ada yang namanya 00 contoh ya. Terus kita kasih nama Alvaris rank berapa nih, rank ini kan G21 kan, rank G21 value. Kemudian kita anggap ini PDF. Oke, udah jadi. Kemudian kita mau tahu juga nih, sebenarnya ini udah selesai ya, cuman kadang-kadang tuh dia diminta kadang-kadang sih diminta harus lengkap quality standar included doc format, kita nilainya adalah false. Doc property kita copy aja lah ya, biar enggak ini lagi. Oke, udah sampai sih sebenarnya ya. Kita cobakan ya, D
atau folder bukti, contohnya ini. Nah, kita coba kan. Kita absennya misalnya dari 1 sampai 2 dulu, coba ya. Ini pesannya pesan 2. Oke, kita coba di data di tadi nolnya, contoh kan ini tuh udah jadi tuh sesuai dengan nama-namanya ya. Bingung nggak? Sebenarnya simpelnya sederhana banget sih ya, no, format rumusnya ini. Jadi cuman ya seperti itulah ya, export as file tetap. Jadi format-formatnya, cara-caranya itulah dengan cara belajar dari Visual Basic itu sebetulnya kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan sedikit membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.